Dakwah 9 TV. Dengan saya Muhammad Rasya Fauzan, absen 22. Sunan Bonang merupakan salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia melanjutkan misi Sunan Ampel untuk berdakwah. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Ia lahir sekitar abad ke-14, sekitar 1456 Masehi dan wafat 1525 Masehi, dan dimakamkan di Tuban di Jawa Timur. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel bersama istrinya yang bernama Dewi Cendrawati, putri dari salah satu Tumenggung Kerajaan Majapahit di wilayah Tuban, sehingga dapat dikatakan bahwa Sunan Bonang merupakan keturunan dari salah seorang pembesar Kerajaan Majapahit. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar agama Islam. Beliau menguasai ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, dan seni, sastra, juga arsitektur. Bahkan masyarakat mengenal beliau dengan cara orang yang pandai mencari sumber air di beberapa tempat yang krisis air. Sunan Bonang tidak hanya dikenal sebagai ulama yang berilmu tinggi. Beliau juga berbakat dalam keseniannya. Beliau menggunakan kesenian seperti gamelan, sastra, dan arsitektur sebagai dakwah untuk menarik hati masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai kesolehannya, juga kebijaksanaannya dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu kontribusi Sunan Bonang yang paling menonjol terhadap sejarah Indonesia adalah pentingnya toleransi dan kerukunan beragama. Selamat siang, saya Nares Marisan Zabila Fauzan dari absen 25. Semasa hidupnya, Sunan Bonang memiliki wirid favorit berupa Al-Fatihah 50 kali, Al-Ikhlas 50 kali, dan Sholawat 300 kali. Selain membaca bacaan seperti surat Yasin dan tahlil, para peziarah yang mendatangi makam Sunan Bonang juga dapat mengamalkan wirid tersebut. Selain wirid favorit, Sunan Bonang juga senang terhadap ukiran pada bangunan. Hal ini tampak pada balai-balai peninggalan Sunan Bonang yang semasa hidupnya digunakan untuk urusan pendidikan dan syiar agama. Pada bangunan pendopo berbentuk limas, empak-empak berwarna putih yang terbuat dari tulang ikan. Pada bangunan paseban, terdapat ukiran indah motif sulur-sulur daun dan hiasan tumpal. Selain itu, terdapat peninggalan purbakala seperti tempayan, yoni, pipisan, dan peti batu yang tersimpan di pendopo rantai. Salah satu cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah melalui seni dan budaya Jawa yang kental dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Beliau menggunakan seni tari, musik, dan cerita-cerita rakyat untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Baik, dengan saya Muhammad Sakwil Danara dari absen 24. Sunan Bonang juga dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Beliau juga mendorong dialog antar agama dan menciptakan suasana yang harmonis di tengah masyarakat. Beliau juga mengajarkan bahwa agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, yang artinya penuh kasih sayang dan kerukunan. Dengan ajaran beliau yang cukup efisien dan unik, beliau mampu berhasil mengajarkan agama Islam di Jawa Timur dan dihormati oleh para masyarakat setempat. Sunan Bonang saat menyebarkan dakwahnya lebih mengutamakan nilai seni dan budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, muridnya. Beliau menjadi dalang di balik pertunjukan wayang dan mengubah tembang mecapat atau puisi tradisional Jawa. Beliau juga banyak mempelajari nilai dan budaya Jawa. Sunan Bonang juga menulis naskah Primbon Bonang dan Kitab Suluk Wujud, yang keduanya sama-sama mencakup ajaran, tasawuf, dan esoteris doktrin yang sangat mendalam. Sunan Bonang menggunakan keahliannya sebagai bentuk dakwah. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Keini Naila Putri Wahyudinita, absen 16.
Adapun kesenian tersebut berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Apabila tengahnya itu dipukul oleh kayu lunak, maka akan menimbulkan suara yang merdu. Terlebih lagi apabila Sunan Bonang yang memukulnya. Ia adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga apabila membunyikan bonang tersebut, pengaruhnya sangat hebat bagi pendengarnya. Besar kemungkinan karena alat kesenian yang dipakai inilah yang kemudian ia dijuluki sebagai Sunan Bonang. Metode dakwahnya yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam mampu menciptakan budaya dakwah yang inklusif dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Sunan Bonang dianggap berhasil menciptakan asimilasi budaya Jawa dengan Islam tanpa menghilangkan ciri khas satu sama lain, melainkan memadukan agar selaras dengan kehidupan masyarakat lokal. Keberhasilan dakwahnya dibantu dengan Sunan Kalijaga yang memberi warna lokal pada upacara keagamaan seperti Idul Fitri, perayaan Maulid Nabi, dan peringatan Tahun Baru Islam. Pada dunia arsitektur, Sunan Bonang berperan menyediakan 1 dari 4 soko guru Masjid Agung Demak pada 1478 Masehi. Imam pertama Masjid Demak itu juga dikenal memiliki sumbangsi pada bidang-bidang lain. Pada dunia pewayangan, beberapa lakon carangan pewayangan telah digubah dengan gaya Islam seperti Petruk Dadi Ratu, Layang Kalimasada, Dewa Ruci, Pandu Pragola, Semar Barang Jatur, dan Mustakauni. Demikianlah berita kali ini, saya Nareswari, Dan saya Kenina, pamit undur diri. dan sampai jumpa, selamat siang.